Saya dengar dari salah satu radio, berwudu boleh tanpa pakaian. Apa betul Ustaz? Kalau boleh apa dalilnya? Kalau tak boleh apa dalilnya? Tidak ada rukun syarat wajib mesti pakai pakaian. Kalau Ustaz sendiri saya pakai anduk. Saya berwudu pakai anduk, tetap menutup aurat. Ada adab-adab kita, adab kamar mandi, adab tempat tidur, adab. Makanya tadi kita kaji kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kalau cerita masalah adab, tutup aurat. Tapi kalau cerita masalah sah tak sah, sah. Apa dalilnya? Kata orang Yahudi, Musa tak mau mandi sama kita karena dia kena hernia. Maaf cakap, buah pelirnya besar. Bahasa Melayunya apa tuh? Bui. Musa tak mau mandi telanjang sama kita karena dia kena hernia, kata orang Yahudi. Musa kalau mandi di balik batu, ada batu besar, mandi Musa di situ. Sementara orang Yahudi mandi di sini ramai-ramai. Yahudi ini suka mandi telanjang. Musa mandi di balik batu. Tiap hari mereka aja, Musa, ente tak mau mandi sama kami karena ente kena hernia kan? Suatu hari Allah mau menunjukkan, digeser Allah waktu Musa sedang mandi, sedang menunduk, digeser Allah batu itu. Bergeser, mereka tengok Musa. Ternyata Musa tak kena hernia. Apa dalil dari situ? Bahwa Musa di balik batu itu telanjang. Dia hanya tidak mau ditengok orang. Ketika orang tak ada, dia tetap. Itu dalil orang yang mengatakan boleh mandi telanjang, tapi tak beradab. Kalau cerita sah tak sah, sah, tapi dia tak beradab. Bedakan antara fikih dengan adab. Fikih itu mengatur sah, makruh, wajib, rukun, syarat, wajib, sunat, sah tak sah. Tapi kalau sudah cerita adab, tata krama kepada Allah SWT, cerita masalah akhlak, pakai basahan, walaupun tak ada orang menengok. Tanpa sholat witir sahkah sholat tahajud? Sholat tahajud sah. Sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah, tapi tidak sempurna. Sholat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah, tapi paling bagusnya pakai witir. Witir 2 sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup, tapi yang paling bagus tahajud tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja sah, atau witirnya duluan, bagus, tak salah. Ketika kita sampai di masjid, muazin sedang azan, bolehkah kita langsung sholat sunat atau menunggu azan? Tunggu azan selesai. Kenapa azan ditunggu? Karena kata Nabi, siapa yang menyambut seruan azan, diucapkannya macam yang dicakapkan si muazin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawabnya la haula wala quwata illa billah, ditutupnya dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilatal fadilah wasyaraf fadlatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqam mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tughliful mi'ad. Maka dia dapat balasan, halal lahu syafaati, layaklah dia mendapatkan syafaatku nanti hari kiamat. Saya tetap menunggu karena saya ingin dapat syafaat. Adakah umat Nasrani mendoakan sesamanya seperti umat Islam yang mendoakan untuk sesamanya? Saya tak pula paham agama dia. Saya diundang ceramah di sini aja, belum pernah ke depan lagi. Tapi yang jelas mereka mendoakan. Dari mana Ustaz tahu mereka mendoakan? Saya selalu juga dengar di radio. Kadang kita tak niat terputar dengar radio. Mereka mendoakan. Bahkan langsung di TV. Saudara, domba-domba Allah yang tersesat, angkat tanganmu ke TV semua. Angkat. Diangkat begitu. Mereka saling mendoakan. Bahkan mereka luar biasa. Tidak hanya saling mendoakan. Bapak kalau masuk ke perkampungan suku Talang, tepi sungai Batang Gangsal, kiri kanan, mana kampung, tengok nanti. Jangan tanya agamanya, masuk saja. Kalau jalannya semenisasi, ada air bersih, banyak rumah beton, itu pasti rumah. Itu cirinya. Semenisasi, ada air bersih, ada rumah beton, itu punya dia itu. Mana yang jalan tanah, airnya kotor, rumahnya buruk, itu orang Islam tuh. Saking kan pedulinya mereka. Apakah sholat batal kalau apa hukum anak kecil yang berjalan di depan orang sholat berjamaah? Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwanya
tidak menganjurkan membawa anak kecil yang belum mumayyiz. Mumayyiz sudah bisa dikasih tahu, 4 tahun ke atas sudah bisa kasih tahu. Nah, nanti kalau di masjid itu bisa. Tapi kalau 4 ke bawah kita gini kan, dia pula mengginikan kita. Tak kasih tahu. Kita sedang sholat, waktu di awal dia diam. Pas kita sedang sholat dia pun lari, lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Kacamata bapak sebelah ini di sini. Dia sholat, kata dia. Nah, oleh sebab itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, di bawah 4 tahun yang belum mumayyiz, mumayyiz sobi, mumayyiz, akil baligh. 3 pembagian. Sobi yang belum bisa membedakan, mumayyiz sudah bisa membedakan tapi belum akil baligh, akil baligh. 3 aja Pak Ustaz ya. Di atas akil baligh, akil mukhtar. Apakah sholat batal seandainya pada waktu sujud mukena jatuh ke tempat sujud? Tak batal. Allahu Akbar, ujung mukena sam. Tak kenapa pula mau dia berputar? Tak dia embus kipas angin, berputar. Sujud kening tidak ke atas lantai tapi ke atas mukena, sah. Mana dalil Ustaz? Ada sahabat Nabi sholat panas terik di atas pasir, ujung jubahnya ditutupkannya ke atas pasir, sujud dia ke atas ujung jubah, sah. Nabi tak melarang, Nabi tak marah. Itu dalilnya, boleh. Mana yang lebih afdal? Sholat dibuka atau ditutup? Apanya yang dibuka ditutup? Mana yang lebih afdal waktu sholat? Tak bisa saya baca. Pak Ustadz, syarat hadis zur ghibban tazdad hubban, jarang-jaranglah ketemu maka akan berkasih sayang. Ibnu Hibban. Zur ghibban tazdad hubban, jarang-jarang ketemu maka akan berkasih sayang. Apa maksudnya? Kalau kita jarang-jarang jumpa, itu suasananya lebih hangat, lebih harmonis. Tapi ini jangan asal pasang. Ini banyak orang sekarang salah pasang. Ente kenapa tak pernah ke masjid? Zur ghibban tazdad hubban. Kita ketemunya seminggu sekali aja ya, sholat Jumat. Ini tidak terkait dengan ibadah mahdhah. Masalah berkunjung ke rumah orang, pagi datang, siang datang, malam datang, asal nengok, suntuk betul loh gini datang. Udahlah datang, tak bawa apa-apa, sholat jamaah orang terkendala, menceritakan aib orang. Zur ghibban, datang sekali-sekali, tazdad hubban, jarang jumpa maka akan membangkitkan gairah kasih sayang.